Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsari Nandasa Putri, nomor urut 17, kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Yang pertama, definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan moneter. Kebijakan berasal dari bahasa Indonesia, yaitu bijak. Imbuhan ke-an pada kebijakan memiliki arti kepandaian atau kemahiran. Secara umum, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian. Di Indonesia, kedudukan bank sentral diwakili oleh BI atau Bank Indonesia. 2. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter terdiri dari beberapa tujuan, yaitu pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. 3. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. 2. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Yang keempat yaitu instrumen dan contoh kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau open marketation. Politik pasar terbuka merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah atau government securities. B. Kebijakan diskonto atau politik diskonto. Politik diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga. Tingkat bunga pada tiap-tiap bank umum akan dipengaruhi oleh tingkat bunga bank sentral. 3. Politik rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Rasio cadangan wajib adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Yang keempat, kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. Kredit selektif ini dilakukan dengan cara menentukan syarat-syarat kredit yang dikenal dengan 5C. Instrumen yang digunakan pemerintah yaitu yang pertama, imbauan moral atau moral persuasion. Imbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Yang kedua yaitu politik signaling. Kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara pengguntingan atau pemotongan uang disebut dengan politik signaling. Yang ketiga yaitu devaluasi. Devaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Yang keempat yaitu revaluasi. Revaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Peran kebijakan moneter dibagi menjadi beberapa macam, yaitu menjaga kestabilan barang dan jasa, menjaga kestabilan nilai kurs mata uang, memperbaiki kondisi neraca pembayaran, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memperluas kesempatan kerja, dan mempertahankan iklim investasi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.